Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua siswa-siswi MTS Muju Bangga dimanapun ada berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja kami dari operator MTS Muju Bangga akan menyampaikan berkaitan dengan aplikasi Padamujua. Apa itu Padamujua? Padamujua adalah aplikasi pangkalan data terpadu MTS Muju Bangga yang sedang dikembangkan untuk media informasi tentang data ataupun biografi MTS Muju Bangga gitu. Jadi data-data kalian yang ada di MTS Muju Bangga akan disinkronkan dengan aplikasi ini. Jadi kalian bisa ngecek setiap waktu ya, karena ini online. Nah, untuk kali ini update-nya dikhususkan untuk kelas 7 sebenarnya, yaitu untuk mengejar waktu pencetakan kartu IPM ya. Jadi kalian harus konfirmasi, harus melengkapi data yang ada di aplikasi ini. Apabila masih kurang, kalian bisa melengkapinya, dan nanti kalau ada hal yang membingungkan, kalian bisa konfirmasi ya. Kalian bisa ngecek nomor admin di grup angkatan, sudah ada. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Nah, tampilan aplikasinya pertama kayak gini ya. Ya, ini tutorialnya buat kelas 7 dulu, karena nanti pendataan ini akan mipil ya, dari kelas 7A dulu dan seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya digunakan juga untuk kelas 8, 9, karena apalagi kelas 9 nanti untuk data ujian dan sinkron data baik dari Dukcapil ke data EMIS, kemudian nanti dari EMIS kita sesuaikan ke data rapot dan data yang lain ya, ketika dibutuhkan, baik yang dapat bantuan dan sebagainya kan membutuhkan upload KK, upload KIP begitu. Baik, langsung saja ya kita masuk ke aplikasinya. Ini contohnya saya menggunakan akunnya Mbak siapa tadi, Alfi kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah memasukkan, nih ada petunjuknya ini, masukkan NISN. NISN itu kalian bisa lihat di ijazah kalian ya, ijazah SD atau MI 10 digit ya. Gini contohnya, misalnya ini depannya 30, 93 dan seterusnya, itu 10 digit ya. Kemudian nanti passwordnya kalian tunggu informasinya di grup masing-masing ya, grup kelas bukan grup angkatan ya, nanti akan ditampilkan di situ. Kalian fokus dulu ke NISN-nya, diperhatikan baik-baik ya. Kalau sudah betul, insya Allah ya sudah sama dengan yang ada di aplikasi ini, maka akan langsung masuk ke aplikasinya gitu. Kalau salah, misalnya gini, misalnya hanya 9 digit gitu, kemudian saya masukkan passwordnya, sudah betul passwordnya nih misalnya, kemudian kalian klik masuk, maka akan ada notifikasi nih, maaf Anda belum terdaftar gitu. Nah, kalau ada notifikasi kayak gitu, silakan bisa langsung konfirmasi ke nomor admin, kenapa begitu, kenapa begini gitu ya. Nah, kalau betul 10 digit misalnya, maka akan tampilnya apa? Oh, ini masih salah. Bentar. Oke, kita ulangi. Gini, nah akan masuk ke aplikasinya. Nah, silakan baca baik-baik. Nah, kalian bisa lihat di tampilan awalnya ya, setelah kalian memasukkan username dan password itu yang seperti depan. Kalau bila perlu kita ulang deh. Nih, saya masukkan gini, masukkan NISN. Kalau salah nanti kalian bisa tanya ke admin untuk konfirmasi kok bisa salah gitu. Nah, itu ya, mantap, login berhasil. Kalau sudah, nanti akan ada assalamualaikum, nama kalian bla bla bla. Nah, nih dibaca baik-baik. Silahkan klik di sini untuk membaca petunjuk kalau kalian mau ya. Kalau kalian biasa membaca ya, literasi membacanya baik, kalian klik misalnya gini, maka akan dikasih tahu tuh petunjuknya. Kalau enggak, kalian ke tampilan depan lagi, yaitu di home ya, maka akan kayak gini ya.
atau mau langsung melengkapi data secara urut, silakan klik close ya, close saja, maka kalian bisa langsung masuk ke tombol melengkapi. Misalnya ke lengkapi nih, isinya apa? Isinya adalah data-data kalian yang default ya, yang pertama kalian yang kalian daftar gitu, daftar pertama kali ke sini lewat panitia PPDB, ini akan muncul ya. Nah, ketika sudah muncul, kalian akan melihat data-data mulai dari data diri, data alamat, data orang tua, rekam didik. Kita bahas satu-satu meskipun singkat ya. Misalnya kalau yang di blok kayak gini, kelihatan ke blok kayak gini, maka ini datanya dibiarkan aja ya, abaikan aja. Karena ini datanya yang bisa ngerubah nanti admin gitu ya. Misalnya ini contohnya nation, misalnya tadi ada perbaikan, nanti langsung ke admin karena ini dikunci. Yang tidak dikunci pasti bisa dirubah, contohnya password. Maka setelah login kalian bisa update passwordnya. Ini kan defaultnya ini misalnya ya, kalian bisa rubah, tambahi 7 dan sebagainya sampai kalian mudeng gitu ya. Setelah itu kalian bisa masukkan NIK, kemudian warga negara otomatis WNI kan. NIK ini bisa kalian lihat di KK ya. Data dasar kalian adalah melihat data. Kemudian kalau nama, mohon perhatikan di ijazah ya. Perhatikan di ijazah dan akte ya. Silakan diperhatikan baik-baik, baik ejaannya gitu. Mohon diperhatikan baik-baik. Itu. Setelah itu tempat tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Nah, ini untuk disclaimer untuk tanggal lahir. Jangan bingung ketika nanti ada di sini kok 20 di tengah ya. Biasanya kan urutan tanggal lahir, baru bulan, baru tahun ya. Tapi kadang ada kalau model apa ya bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris, kadang tanggalnya itu di tengah. Jadi 12, 20, 2009 kayak gitu. Ya. Nah, semua ini bisa dilihat dengan dasar KK, akte, ya KK, akte dan ijazah. Saya pilih agama tentu Islam ya. Saya default juga. Kemudian seterusnya hobi ya, sampai bawah diisi semua. Kalaupun ada yang harus dikosongi, biarkan dikosongi aja nggak apa-apa. Yang penting yang utama adalah nama kalian, tanggal lahir kalian gitu ya, dan seterusnya. Yang utama aja yang sesuai dengan KK, akte dan ijazah. Setelah itu klik simpan gitu. BAM. Akan terima kasih, data diri Anda berhasil disimpan gitu ya. Selanjutnya baru masuk ke data alamat ya. Data alamat yaitu tempat kalian itu, tempat tinggal kalian itu dengan siapa gitu. Mana? Ini. Misalnya dengan tinggal dengan orang tua, ikut kerabat dan seterusnya. Rata-rata pasti dengan tinggal dengan orang tua. Kalaupun dengan misalnya sekarang ya, mohon maaf bila kalian tinggal dengan paman atau bibi ataupun nenek gitu ataupun kakek, maka isi sesuai dengan tinggal dengan saudara atau kerabat. Nah, selanjutnya misalnya kalau di sini kan dusunnya itu di dusun Cilalung. Misalnya di daerah Langgar ada misalnya Karangsari, kemudian Jedis dan seterusnya. Kalau di daerah kalian dusunnya apa, baru misalnya Cilalung itu, Cilalung gini ya. Kemudian baru ditulis RT RW-nya gitu ya. RT berapa gitu. RT 2 kalau Cilalung sini ya. MTS itu di RT 2 Cilalung dan seterusnya. Alamat kalau ada jalannya ya silakan ditulis jalannya, gangnya gitu ya, lengkap. Kemudian desanya desa Langgar, Jobong dan seterusnya. Kecamatan seperti sudah tahu, lihat di KK. Nah, di bagian kode pos ya dilihat di KK juga ada. Koordinat kalau bingung ya, kalau bingung silakan kosongnya aja, biarkan. Kemudian transportasi kalian ke sini jalan kaki, naik sepeda dan seterusnya. Jarak rumah kira-kira saja kurang dari berapa itu. Tanya orang tua kalau bingung. Waktu tempuh itu, setelah itu klik simpan ya. Baru masuk ke data orang tua kalian gitu. Kalau nyun sewu kalau ayah masih hidup ya tulis masih hidup gitu ya. Kemudian tulis nik ayah, nama ayah lihat di kakak lagi gitu, tanggal lainnya dan seterusnya, yang penting juga nomor HP-nya gitu ya. Kemudian nah nih yang tidak kalah penting adalah misalnya kalau kalian tidak tinggal dengan orang tua adalah data lengkap wali
ya, wali kalian. Misalnya kalau sudah data walinya itu sama dengan ayah, maka klik sudah cukup, nggak perlu ngisi lainnya. Tapi kalau nama kalian tinggalnya dengan wali, maka harus ngisi data wali. Misalnya diklik lainnya, nicknya, lihat minta tolong lihat kakak wali kalian ya, misalnya paman ataupun bibi dan seterusnya ya, sama seperti itu, diisi sampai lengkap, klik simpan. Selanjutnya adalah rekam didik. Nah, kalau rekam didik adalah ini untuk merekam jejak kalian pernah belajar di mana saja gitu, misalnya SD atau MI asal gitu. Kalau ini contohnya Mbak Alfi tadi ya, pernah di MI Muhammadiyah Larangan, maka ditulis ejaannya sama besar semua kayak gini. Kalau MTS asal ya MTS Kejobong, tentunya MTS 07 Purbalingga tentunya kan. Jadi tidak usah ini diblok dikunci. Yang dibuka adalah SD. Kemudian ini adalah tujuan nantinya, cita-cita kalian setelah dari MTS 07 Purbalingga kemana? MA, MAK, SMA, SMK atau pondok pesantren tujuan gitu kan, ditulis. Atau kalian ingin kursus atau kerja, ya harapannya sih sekolah semua, tapi kan kadang nasib kita tidak tahu ya. Tapi kamu cuti dulu misalnya mau kursus dan sebagainya, setelah itu klik simpan ya. Nah, kalau dirasa sudah semua, dicek lagi dari awal sudah semua, maka kalian bisa kembali ke home ini, ke tampilan awal, masuk ke langkah kedua yaitu upload berkas, atau kalian bisa klik ini, sama aja itu, isinya juga sama, garis 3 kiri atas ya. Ke langkah kedua apa? Upload berkas. Untuk apa upload berkas? Ya untuk kepentingan kami di MTS, dan nanti apabila kalian yang mendapatkan bantuan gitu ya, jadi kami tidak bingung ketika harus diburu-buru dengan data, sudah ada data kalian gitu. Misalnya nih, klik browse gitu, kemudian misalnya kita contohkan misalnya dengan logo gitu, misalnya logo MTS mana ada enggak ya, logo Muhammadiyah aja deh, yang ini misalnya kayak gini. Nah nanti akan muncul kayak gini. Kalau sudah semuanya, misalnya ada kartu keluarga, akte kalian ya, ijazah kalian ya, depannya aja ya, ijazahnya depannya aja, foto depan, kartu KIP yang punya ya, bagi yang punya. Kalau yang nggak punya ya kosongin saja. Kartu KKS, PKH ya, kartu KTP orang tua gitu ya. Setelah itu baru diklik save. Nah, kalau ada kesulitan di sini ya nanti ditanyakan ke admin saja. Gitu. Nah, kalau sudah, pastikan fotonya dinamai ya, sebelum diupload dinamai biar kalian nyarinya gampang, nggak keseliru. Harusnya diupload di bagian kakak, malah di akte gitu, dinamai biar mudah kayak gitu. Nah, posisinya juga fotonya yang jelas biar di zoom itu nggak pecah gitu ya. Oh ya, tambahannya kalau kalian tinggal dengan orang tua kandung ya, otomatis kakaknya sama. Tapi kalau kalian itu ikut dengan kerabat atau saudara yang tadi saya sebutkan, paman atau bibi, maka ya uploadnya di sini juga yang sesuai dengan kakak yang kalian ikut gitu ya, biar mudah. Akte kan otomatis ya, ini mesti kalian sudah paham, ijazah gitu, KIP bagi yang punya itu. Nah ini hanya mensikapi saja, misalnya ada yang mengajukan menggunakan SKTM gitu ya, kalian bisa upload di PKH nggak apa-apa, di bagian yang ini KKS atau PKH itu ya. Ya biar seragam ya, bisa kalian upload di PKH. Yang penting ada tulisannya itu file apa gitu ya, untuk mempermudah kami untuk mendeteksi ya. Kakak ya, misalnya kakaknya Alfi tadi, Alfi bla 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 gitu. Nah KTP orang tua juga sudah demikian. Nah setelah selesai semuanya ya, kalian bisa kembali ya ke tampilan ini atau lihat ini. Kemudian ke langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah konfirmasi. Apa isinya? Nah silakan dibaca baik-baik ini. Bacalah sebelum klik kirim data dengan ini, saya bla bla Alfira, dan setelah dikirim bla bla gitu ya. Tuh, ini catatannya, setelah kirim data maka menu edit data dikunci. Maksudnya menu edit data ini sudah tidak ada, nggak muncul ini lagi. Tapi yang ada hanya di profile ya. Nanti ya. Kayak gitu. Setelah klik konfirmasi ya,
klik gini, misalnya saya contohkan aja ini, klik. Nah, apakah kamu yakin akan mengkonfirmasi data Anda? Itu kamu Anda gitu ya. Nanti kita perbaiki coba. Nah, nih data kamu berhasil disimpan untuk melihatnya kamu bisa klik di sini. Nah, ini bisanya ngelihat di profile yang kamu sudah isi. Nih, ya. Jadi hati-hati, bukan hati-hati sih, cermat gitu ya. Ya hati-hati perlu. Ada kalau di sini biasa aja gitu ya, nggak usah sepaneng, tapi temenanan gitu ya. Lihat kakak, lihat akte gitu, cara ngisinya. Kemudian dibaca kalau kamu masih ada data yang salah, silakan langsung pengaktifkan, klik di sini. Berarti nanti ini akan diarahkan ke nomornya admin gitu ya. Kalau sedangkan untuk mendownload kartu NSN, kamu bisa close nih kartu NSN di download. Nah, ini kadang ada yang minta gitu, makanya kami ya dari tim operator data membuat ya kayak gini. Nah, gitu. NSN ya. Tampilannya kayak apa sih? Nih. Ini aslinya nih. Tuh. Kayak gitu. Kalau sudah ada fotonya nanti yang upload foto itu bagiannya itu nanti dipercetakan ya, upload foto nanti akan muncul. Ya, ini akan muncul fotonya ya. Demikian kurang lebihnya ya tutorial pengisian update data di aplikasi pada Mujua. Mudah-mudahan sedikit membantu ya, bermanfaat untuk kalian dan bisa memudahkan kalian mengisinya begitu. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi kalian bisa konfirmasi, bisa menanyakan di nomor admin yang tertera di grup angkatan ya. Itu ada nomor admin. Nomor admin itu gambarnya apa ya? Gambarnya orang itu, gambar orang itu. Gambar orang bukan orang sungguhan ya, gambar cuma nah kayak gini nih kayak gini kalau tidak salah itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mudeng ya. Kalau nggak mudeng ya mohon maaf ya atas keterbatasan bahasa saya dan sebagainya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.